wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Dan alhamdulillah, di sore yang berbarokah ini kembali kita akan melanjutkan dari apa-apa yang telah kita pelajari dari kitab-kitab para ulama berkaitan dengan masalah ilmu fikih, yang dimana di kesempatan yang lalu kita masih membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah thaharah, yaitu bersuci. Karena bersuci ini adalah merupakan sesuatu yang tidak akan pernah lepas dari kita, baik itu bersuci dari yang namanya najis maupun bersuci dari yang namanya hadas. Dan kemarin telah kita bahas berkaitan dengan masalah bersuci dari yang namanya hadas. Itu ada kaitannya dengan orang yang bersuci dan ada kaitannya dengan alat untuk bersuci. Begitu pula berkaitan dengan masalah bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar. Dan bagaimana seseorang itu bersuci dari hadas kecil dan bagaimana seseorang itu bersuci dari hadas besar. Dan pada asalnya orang yang bersuci seperti yang sudah antum pelajari, orang kalau mau bersuci itu mempunyai syarat-syarat, ya kan? Sehingga bersucinya itu menjadi bersuci yang sah, yang benar. Nah, supaya bapak-bapak tidak lupa, apa itu syaratnya orang yang bersuci? Muslim. Jadi orang yang mau bersuci dan dikatakan sucinya sah, itu yang pertama harus muslim. Kalau orang kafir dia bersuci wudu, enggak sah wudunya. Kemudian yang kedua apa? Berakal. Orang gila tiba-tiba terus wudu, sah apa enggak wudunya? Enggak. Kemudian mumayyiz, yaitu orang yang sudah bisa bedakan baik dan buruk. Dan syarat yang keempat yaitu apa? Niat. Jadi orang kalau mau bersuci itu syaratnya harus niat. Kemudian alat untuk bersuci
yaitu apa? Asalnya air. Dan di sana ada pengganti dari air yang disebut dengan turab. Selama masih ada air dan seseorang itu tidak termudaratkan ketika memakai air, maka apa? Tidak boleh seseorang itu memakai turab, memakai tanah. Nah, macam-macam air pun sudah antum pelajari, ya kan? Ada air yang tohir, ada air yang tohur, ada air yang najis, ya kan? Masih ingat ya Pak? Apa bedanya tohur sama tohir, Pak? Tohur sama tohir. Lupa Pak? Atau nggak hadir kemarin? Hah? Oh nggak hadir. Pak Atri tahu Pak? Lupa atau nggak hadir juga Pak? Apa Bang Jim? Bedanya tohur sama tohir itu apa? Bukunya di sini tapi antum nggak punya catatan. Antum juga nggak masuk ini. Hah? Apa bedanya air tohur sama air tohir? Kalau tohur itu suci dan mensucikan. Kalau tohir suci tidak mensucikan. Kapan air itu menjadi air tohir, Pak Rudi? Kapan air tohur, air yang suci mensucikan menjadi air tohir itu apa? Berubah sifat. Berubah sifat, apa sifatnya? Berubah sifat. Berubah sifat karena apa? Terkontaminasi, tercampur. Kalau tercampurnya sama najis. Loh gimana terus? Ya kan? Jadi terkontaminasi dengan apa? Dengan apa? Waduh, masa terus gimana Pak mau ngajari anak-anaknya? Nah ini air tohur, nah ini air tohir. Jangan cuma Pak Tohir ini kenal. Air tohir juga harus tahu. Terkontaminasi dengan sesuatu yang apa Pak? Dengan sesuatu yang suci. Terkontaminasi dengan sesuatu yang suci. Kalau terkontaminasi dengan sesuatu yang najis, ya bisa jadi najis. Tapi kalau sesuatu air tohur berubah salah satu dari sifatnya. Karena apa? Karena terkontaminasi dengan sesuatu yang suci. Maka air tersebut suci tapi tidak mensucikan. Contohnya apa? Air teh, air kopi, ya kan? Sudah kecampuran kopi, warnanya berubah. Ya kan? Air gula. Antum ada air ini, antum campur sama gula, antum kocok. Jadi manis. Ya, jadi air tohir karena berubah salah satu dari sifatnya. Begitu pula antum air sabun, ya kan? Yang kemarin anda contohkan kan air sabun, air soklin, gitu kan. Nah, untuk nyuci terkadang kan kita harus ngajari istri kita, ini loh supaya suci, tetap suci. Bagaimana cara menyuci, apalagi dicampur di mesin cuci jadi satu, gitu kan? Kan air kalau sudah bercampur dengan deterjen, campur dengan pewangi, bukan air tohur lagi, nggak bisa untuk mensucikan. Karena dia air suci tapi tidak mensucikan, ya kan? Nah itu harus dipelajari. Masih ingat kan kemarin? Penting ini Pak, pelajaran dasar kayak gini kadang kita banyak tidak tahunya, banyak lupanya. Nah di sana ada air yang jenis yang ketiga yaitu air najis. Kapan air itu menjadi najis? Ketika berubah salah satu dari sifatnya, ketika kena najasah, kena kencing, ya. Kemudian kena kotoran. Nah,
atau dia berubah kena najis dan di bawah 2 kullah. Kemarin 2 kullah sudah kita jelaskan, yaitu sekitar kurang lebih 230 liter. Paham ya? Kemudian ini sedikit murojaah biar agak sedikit panas dulu, karena sudah 1 bulan lebih. Kemudian kita kemarin telah membahas tentang masalah wudu. Nah, di permasalahan wudu itu asalnya dengan air. Di sana ada fardunya, ada wajibnya. Nah, apa bedanya fardu dengan wajib? Apa bedanya, Pak Sus? Sama wajib. Kan di situ ada furudul wudu, ada wajibatul wudu. Apa bedanya? Lupa apa gak masuk, Pak? Oh, masuk. Apa bedanya, Pak? Pak, Fardu kewajiban yang harus dilaksanakan dan tidak boleh ditinggalkan. Dan wajib ditinggalkan karena lupa, kemaafan. Iya. Jadi kalau fardu itu nggak bisa ditinggalkan, baik lupa ataupun sengaja, nggak boleh. Lupa harus ulangi lagi. Tapi kalau wajib, kalau ditinggalkan sengaja batal. Tapi kalau ditinggalkan lupa maka nggak apa-apa. Nah, kemarin fardunya wudu itu ada berapa? Ada 6, yaitu apa? Ghuslul wajhi, mengusap wajah. Masuk ke dalamnya apa? Istinsyak dan madmadhah, ya kan? Kemudian ghuslul yadain, yaitu membasuh kedua tangan. Mashur ra'si, kemudian mengusap kepala. Ghuslur rijlain, yaitu kedua kaki sampai mata kaki. Kemudian yang kelima, tartibul furud, harus tertib. Dari harus wajah dulu, kemudian tangan, kemudian kepala, baru kaki. Nggak boleh dibalik-balik. Aku mau wudu dari kaki dulu, nggak bisa. Harus dari wajah terlebih dahulu, baru setelah itu al-muwalah, yaitu berkesinambungan. Nggak boleh juga dipotong. Wudu habis muka ngobrol dulu, ya kan? Ngobrol dulu atau nerima telepon dulu, baru terus diteruskan. Nggak boleh. Jadi harus muwalah. Nah, kalau wajibnya wudu yaitu apa? At-tasmiyah, yaitu mengucapkan bismillah. Kemudian ghuslul kaffaini thalathan, yaitu membasuh tangan 3 kali. Kapan ini menjadi wajib? Kalau tidur malam. Jadi bangun tidur malam itu menjadi wajib. Kalau siang hari apa hukumnya? Sunnah. Siang hari hukumnya menjadi sunnah. Nah, di sana ada syurut wudu yang sudah antum pelajari, ada niat, kemudian ada airnya harus halal, kemudian harus orang yang muslim, dan syurut-syurut yang lain. Dan di sana ada sunnah-sunnah bersiwak, kemudian terus 3 kali, kemudian terus zikir setelah wudu. Jadi ada zikir setelah wudu. Hafal semua ya zikirnya ya? Ada yang nggak hafal? Ada yang nggak hafal, Pak? Nggak usah malu-malu, belajar nggak ada yang malu. Hafal dong ya? Hafal, ya. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Nah, sekarang kita lanjutkan merojaah sedikit ya. Sekarang izalatul khariji minas sabil. Apa hukumnya menghilangkan kotoran dari jalan keluar? Kalau bahasa simpelnya cebok. Apa hukumnya? Cebok. Hukumnya apa? Wajib. Hukumnya apa? Wajib. Makanya kalau ada orang pipis terus gak cebok, gak boleh. Jadi wajib bagi seseorang itu wajib untuk cebok, baik pipis, buang air kecil maupun buang air besar.
Mungkin kalau buang air besar kalau nggak cebok nggak mungkin ya. Ya kan? Tapi kalau pipis, nah ini biasanya bapak-bapaknya masih banyak kadang. Tapi itu pergi gitu. Jadi hukum cebok itu wajib. Kemudian dan cebok ini adalah merupakan syarat sahnya wudhu dan tayamum. Jadi cebok ini adalah merupakan syarat sahnya wudhu dan tayamum. Jadi kalau orang mau wudhu, kemudian dia habis pipis, ternyata dia nggak cebok, nggak sah wudhunya. Jadi dia itu adalah merupakan syarat sahnya wudhu ataupun tayamum. Nah, dengan apa kita membersihkan kotoran dari jalan keluarnya? Nah, di sana ada tingkatan-tingkatan. Disebutkan di sini oleh para ulama. Yang pertama bil ahjari au nahwiha tsummal ma'u. Menggabungkan dua, yaitu dengan batu atau yang sejenisnya baru dengan air. Ini yang paling afdol. Kalau kita mungkin nggak ada batu pakai tisu. Au nahwiha itu seperti tisu. Pakai tisu baru setelahnya pakai air. Ini yang paling afdol, disebutkan paling afdol. Cuma kalau kita enggak, kalau kita pakai air dulu baru tisu kan seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu bil ma'i wahdah, yaitu dengan air tok, dengan air. Dan ini bahasa syar'inya apa? Istinja. Bahasa syar'inya apa? Istinja, yaitu seseorang membersihkan bekas kotorannya dengan air. Kemudian yang ketiga yaitu bil istijmari faqat, yaitu dengan batu atau yang semisalnya. Ini bahasa syar'inya itu apa? Apa bahasa syar'inya? Kalau tadi dengan air apa bahasa syar'inya, Pak? Istinja. Kalau dengan batu itu ada di situ. Istijmar, ya kan? Mau tak tanya ini ngikutin wazan apa? Ustaz ini belajar fikih campur-campur bahasa Arab mumet. Istijmar. Jadi istijmar. Ikutin wazan apa Bang Jun? Istafa'ala. Nah, ini masdarnya. Yang ketiga yaitu dengan batu. Ada syaratnya. Antum kalau mau membersihkan kotoran dengan batu itu ada syaratnya. Apa syaratnya? Yang pertama, qaulul mamsuhi bihi tahiran. Jadi hendaknya batu itu suci. Yang dibuat musab itu juga suci. Kalau batunya sudah mulawwah, sudah tercampuri najis juga nggak boleh. Alhamdulillah nikmat antum itu ditinggal di negara Indonesia. Di sana ada negeri yang kesulitan air. Nah, harus mempraktekkan ini. Dan alhamdulillah anak pernah ditakdirkan untuk mempraktekkan ini. Jadi harus suci, sehingga antum kalau mau cari-cari batu itu harus benar-benar cari. Kalau dulu anak di Yaman, benar-benar harus cari. Karena maaf, tainya keledai itu kayak batu. Kalau kita nggak pinter-pinter, kita cari batu, kita kira batu kita kantongin. Makanya kemana-mana ngantongin batu. Ngantongin batu. Kadang saya itu mikir, Pak. Orang-orang Jawa lah atau orang-orang kita biasanya kalau sakit perut di jalan, ya kan? Biasanya ngambil batu kan? Katanya hilang. Itu sebenarnya bukan ngantongin batu, bukan untuk ngilangin mules. Maksudnya kalau seumpamanya ya harus di situ, ya ceboknya pakai batu gitu loh. Jadi terkadang kan kalau orang Jawa itu kan mules cari batu, dikantongin batunya.
Jadi kalau saya dulu itu memang ngantongin batu. Kenapa? Sewaktu-waktu mulus tinggal cari tempat pakai batu. Jadi sebenarnya orang Jawa itu kalau mules kenapa ambil batu itu bukan karena untuk ngilangin mules ya. Kalaupun harus ya di mana saja ada batu gitu. Salah tafsir. Nah, jadi harus suci. Nah, itu harus dibedakan. Betul-betul batunya itu suci. Jadi kalau alhamdulillah di sini insya Allah batu banyak dan alhamdulillah air banyak. Ini kalau seandainya darurat tentu keadaan darurat. Kemudian apa? Syarat yang kedua munakkiyan. Batunya itu bisa mensucikan, maksudnya ngilangin kotoran. Kalau sekarang semuanya tisu atau tisu basah. Alhamdulillah antum tinggal di Indonesia itu pokoknya nikmat lah. Karena dulu pas waktu tinggal di Yaman yang ngantongin batu gitu kan. Karena air agak sulit, jadinya kalau buang air ya harus siap-siap batu. Cari tempat yang paling nikmat, kosong gitu kan. Kemudian yang ketiga syaratnya itu apa? Ghairu manhi anhu. Jadi nggak boleh yang dilarang untuk membersihkan. Apa saja yang dilarang? Yang pertama apa? Rauth, yaitu apa? Kotoran. Kotoran apa rauth ini? Kotoran keledai. Karena memang kotoran keledai itu keras, kayak batu, bulat-bulat kayak batu gitu. Makanya kadang salah ngantongin, dikira batu, pas waktu digini-gini, loh, ternyata kotoran keledai. Gitu. Harus cari batu lagi. Kemudian yang kedua, idham. Apa idham? Tulang. Gak boleh pakai tulang. Kenapa? Karena sesungguhnya idham itu apa? Makanan jin. Nah kalau antum makanannya jin antum kasih kotoran, dia muamuk sama jin, gitu kan? Makanya subhanallah syariat kita itu luar biasa menjaga kestabilan makhluk-makhluknya itu luar biasa. Gitu. Jadi sampai tulang tidak boleh buat bersihkan apa? Kotoran, karena menghormati makhluk yang lain. Kemudian yang ketiga yaitu sesuatu yang muhtaram, sesuatu yang dihormati. Contohnya semuanya buku atau apa antum robek, antum buat bersihkan, jangan. Apalagi di situ ada tulisannya, jangan. Sesuatu yang dihormati nggak boleh. Maka boleh pakai apa? Batu atau yang misalnya ya tisu basah, makanya boleh. Kemudian termasuk diantara syaratnya juga pakai batu apa? Ada mutajawuzil khariji mahallal ada, yaitu apa? Bukan membersihkannya itu nggak boleh kotoran yang melebihi tempat keluarnya secara normal. Secara normal. Maksudnya gimana Ustaz? Ini maaf ya Pak ya, saya harus menerangkan agak sedikit vulgar. Seumpamanya mencret, ya kan? Mencret. Nah ternyata kotorannya itu nggak keluar di tempat keluarnya saja, kemana-mana, di paha, kemudian di betis gitu kan? Karena mungkin mencret kan namanya orang sakit perut kan kita nggak. Terus bagaimana membersihkan yang ada di paha atau yang di betis? Ini nggak bisa dengan batu. Dengan apa? Nanti ada penjelasannya, yaitu dengan turab, dengan tanah. Dengan batu ini membersihkannya hanya di mana? Hanya di tempat lubang keluarnya. Hanya di tempat lubang keluarnya. Ini syaratnya. Jadi bersihkannya itu hanya di lubang tempat keluarnya saja. Kemudian yang ketiga, syarat yang kelima yaitu apa? 3 kali masahat. Ma'ah husulil inqa, yaitu 3 kali usapan. Boleh lebih Ustaz? Boleh. Kalau masih belum suci ya tambahin lagi. Makanya kalau cari batu biasanya itu, maaf seumumnya ini batu, biasanya itu apa? Ini bagian sini selepet. Nah, nanti bagian sininya lagi bersihkan lagi. Nanti bagian sininya bersihkan lagi, seperti itu. Jadi 3 kali
3 kali hisap. Kalau seumpamanya 3 kali sudah bersih, ya sudah cukup. Kalau masih ada kotorannya, ya ditambahin lagi. Kurang dari itu, tidak boleh 3 kali, harus minimal 3 kali hisapan. Ini syarat pakai apa? Istijmar. Jadi syarat istijmar itu yang pertama harus suci. Barangnya untuk mensucikan harus suci. Yang kedua, barang tersebut bisa untuk membersihkan. Yang ketiga, bukan yang dilarang. Dan yang keempat, itu gak boleh melebihi dari tempat asal keluarnya. Kemudian yang kelima, yaitu minimal 3 kali apa? 3 kali usapan. Paham ini? Istinja, istijmar, paham ya? Nah, ini persiapan supaya kalau pas ada waktu darurat, seorang muslim tidak bingung. Makanya kadang orang muslim kok bingungan itu kan? Nggak ada air bingung. Tenang, ada yang lain gitu, untuk bersuci. Tetap ada alat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, tapi nanti was-was Ustaz, ragu-ragu. Inilah syariat kita. Tidak ada diperintahkan kita, tidak ada ceritanya namanya was-was. Ya. Kita pakai air sebanyak gini aja kadang masih was-was. Terus gimana kalau pakai istijmar kayak gini? Ya. Maka inilah ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian setelah kita diajarkan tentang hukum membersihkan kotoran atau cebok, maka sekarang di sana ada adab-adab di dalam qadaul hajah. Jadi ada adab-adabnya. Subhanallah. Syariat kita adalah merupakan syariat yang sempurna. Ada adab-adabnya di dalam apa? Di dalam buang hajat. Nah, di sana ada hal-hal yang wajib, ada hal-hal yang mustahab, dan di sana ada hal yang haram, dan di sana ada hal-hal yang makruh. Adab di dalam qadaul hajah. Yang wajib yaitu apa? Ya cebok, istinja atau istijmar. Ini wajib. Jadi kalau habis buang air jangan nggak cebok ya Pak. Ya. Makanya kalau semuanya kita naik mobil, udah pipis sudah kebelet, paling enggak bawalah air sedikit gitu. Hanya untuk membersihkan bekas kotoran supaya apa? Supaya kita tidak terjatuh dalam yang namanya dosa. Makanya Rasulullah SAW ketika melewati kuburan gitu kan, salah satunya yang diadab oleh Rasulullah SAW itu apa? La yastatiru minal baul, kan kayak gitu. Jadi dia pipisnya udah sembarangan, enggak apa? Enggak cebok. Ya. Kenapa Pak Atli? Apakah tisu bisa menggantikan sejarah? Tisu bisa boleh, tisu boleh. Nah, makanya Pak Atli kalau aku bawa tisu kemana-mana. Nah, tisu kering juga nggak apa-apa. Bisa. Nggak ketemu batu? Boleh, kayu boleh. Boleh. Seperti itu. Nah. Gimana? Ya, sama 3 kali. Boleh pakai tisu. Sudah, ini yang wajib ya, yaitu apa? Istinja. Nah, di sana ada sesuatu yang mustahab. Apa saja yang mustahab? Pertama apa? Dzikrud dukhuli wal khuruji minal khala. Kalau masuk kamar mandi, keluar kamar mandi itu apa? Dzikir. Gitu. Dzikir. Dzikir masuk, apa dzikirnya? Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Jangan sampai lupa. Saking sering bawanya HP ke kamar mandi jadi lupa. Ya kan?
Kemudian keluar juga gitu. Keluar dari kamar mandi, gufronak. Doa. Kemudian apa? Disunnahkan ad-dukhulu bil yusra. Masuk dengan kaki kiri, wal khuruju bil yumna. Keluar dengan kaki kanan. Disunnahkan juga apa? An-natru wal mashu thalathan. Disunnahkan untuk an-natr. Saya nggak tahu mengartikan bahasa Indonesianya nater itu apa, Pak. Yang jelas nater itu dipleret. Jadi kalau habis pipis, nah jadi diginiin 3 kali. Jadi biar keluar semua. Nah, jangan lama-lama ngurutnya 3 kali di an-natr. Jadi biar keluar semua kotoran pipisnya. Iya. Itu sunnahnya. Kemudian disunahkan juga al-bu'du wal istitar. Disunahkan untuk jauh dan tertutup. Disunahkan untuk jauh dan tertutup. Jadi kalau orang mau buang air kecil maupun buang air besar, itu disunahkan apa? Jauh dan tertutup. Kalau dulu mungkin nggak ada kamar mandi, maka disunahkan jauh. Nah sekarang ada kamar mandi, itu juga usahakan jauh. Makanya kalau orang-orang Jawa kamar mandi kayak mana? Buri, kan seperti itu. Dari dapur. Nah, sekarang udah rumah minimalis, depan ruang tamu langsung kamar mandi. Kita lagi ngobrol cemplang-cemplung gitu. Nah ini, maka sunnahnya jauh, gitu. Biar gak ganggu, gitu. Biar gak ganggu, ya Mas ya. Makanya kerannya dihidupin. Iya, usahakan seperti itu. Maka usahakan, tapi subhanallah ya memang susah ya. Sekarang kayak rumah-rumah minimalis gitu kan, kadang di depan ruang tamu sudah langsung kamar mandi gitu. Seperti itu. Maka usahakan kalau kita mampu untuk pindah ke belakang. Karena memang sunnahnya seperti itu. Jadi sunnah kamar mandi itu jauh. Gitu. Sunnahnya kamar mandi itu jauh dari tempat duduk-duduknya orang. Kemudian hendaknya seseorang itu meninggalkan yang diharamkan ketika buang air. Pertama apa? Yang diharamkan itu apa? Istiqbalul qiblah. Wastiqbaluha fi ghairi bunyanin. Yaitu apa? Kalau pipis sama buang air besar jangan ngadep kiblat, jangan membelakangi kiblat. Kalau itu nggak ada bangunan, ulama sepakat itu nggak boleh. Tapi kalau sekarang itu di dalam bangunan WC, ya kan? Sekarang ada bangunannya. Bagaimana? Para ulama khilaf. Nggak boleh nggak boleh menghadap kiblat, tapi boleh membelakanginya. Sebagian yang lain mengatakan nggak boleh sama sekali. Nggak boleh sama sekali. Tapi yang lebih hati-hati yaitu apa? Nggak boleh sama sekali. Jadi usahakan tempat untuk buang air, apa istilahnya? Klosetnya ya. Klosetnya itu jangan menghadap ke timur barat kalau kita. Jadi kalau menghadap timur barat sekarang rumahnya gitu, besok manggil tukang, Pak ganti ke selatan dan utara. Seperti itu. Jadi jangan menghadap kiblat dan jangan juga membelakangi kiblat. Kemudian juga yang diharamkan yaitu apa? Al-lubsu fawqa hajatihi, yaitu apa? Tinggal di kamar mandi lama-lama padahal hajatnya sudah selesai. Nah ini haram hukumnya. Terkadang subhanallah di kamar mandi bawa HP sampai lupa kalau lagi buang air. Kan seperti itu, sampai harus digedor-gedor dulu. Maka al-lubsu fawqa hajatihi ini sesuatu yang haram. Nah ini juga jadi permasalahan juga. Biasanya orang suka kumkum. Tahu kumkum ya Pak? Apa kumkum? Rendeman. Di mana? Betap. Biasanya gitu kan, air panas, rendeman dan lain sebagainya. Maka kalau sudah selesai hajat mandi, keluar.
Kamar mandi itu bukan tempat yang nyaman buat santai, bukan. Kamar mandi itu ya tempatnya jin, tempatnya setan. Makanya kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, karena kamar mandi memang tempatnya jin dan setan. Subhanallah, kita kumkuman santai di dalam gitu. Mosok mandi sampai 1 jam. Maka ini sesuatu yang haram. Hah? Boleh, tidak ada masalah, tapi jangan melebihi hajat. Jangan melebihi hajat. Kalau sudah selesai hajatnya, ya sudah keluar. Hajatnya untuk apa? Untuk mandi. Antum mau mandi pakai shower, mau pakai bathtub, mau pakai bak, kan bebas. Ya kan? Iya, kalau seandainya sudah selesai hajatnya, ya sudah. Gitu. Misalnya di bathtub itu perlu waktu 45 menit, ya jangan sampai 1,5 jam. Paling kalau selama ini ya, bathtub. Kadang bathtub itu kan untuk air panas, untuk rendem-rendem. Paling biasanya kita baru ngerendam 10 menit aja, air dingin sudah mulai dingin, sudah tidak nyaman, kan seperti itu. Apalagi kalau sudah bathtub sama megang HP, scroll. Nah itu yang bikin lama itu scrollnya. Emang bisa gitu? Hah? Bisa kayak gitu. Biasanya orang kayak gitu, Pak. Makanya saya membicarakan kebiasaan orang-orang yang biasa mandi di bathtub. Kemudian yang haram juga al-baul fi mahalli yu'dhinnas. Jangan pernah membuang kotoran di tempat yang bisa merugikan orang lain atau menyakiti orang lain. Di situ ada tempat tongkrongan, antum terus kencing di situ, jangan. Ya. Biasa orang duduk-duduk, kemudian antum ada orang kemudian buang air di tempat situ, jangan. Jangan sampai membuat orang itu bau pesing, bau nggak nyaman dari kotoran, jangan. Usahakan pokoknya kalau buang air tempat yang jauh, yang di situ bukan tempat orang berkumpul atau lewat. Makanya biasanya kalau yang kampung itu kan tembok gitu, tembok peratapan. Biasanya kalau rumahnya di pojokan biasanya paling pojok gitu. Ustaz kok pengalaman di kampung dulu itu subhanallah anak-anak itu kan. Apalagi anak-anak SMA, STM gitu. Maka ini nggak boleh buang air di tempat yang itu bisa meresahkan hidung manusia, meresahkan hidung orang lain. Kemudian di sana ada sesuatu yang makruh ketika buang hajat. Apa saja yang makruh? Pertama apa? Ad-dukhul bima fihi dzikrullah. Kita masuk kemudian kita membawa sesuatu yang di dalamnya itu ada dzikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bawa mushaf, makruh hukumnya. Atau bawa HP. Nanti pas waktu adzan, Allah. Ini kan kadang orang itu kan alarmnya itu kan adzan, atau kadang nada deringnya itu adzan. Pas waktu di kamar mandi ada orang tempo terus Allah, kan bingung ya. Ini adzan dalam kamar mandi. Maka jangan bawa-bawa kayak gitu. Kalau memang HP-nya ternyata adzan atau apa dan sebagainya, dimut aja terlebih dahulu baru bawa masuk. Kemudian yang makruh juga apa? Al-kalamu fihi, ngobrol. Biasanya orang-orang sekarang ini ngobrol nanti mau lagi BAB kok teleponan gitu loh. Astagfirullahaladzim. Ini makruh ini. Ya kan? Ini makanya adab-adab seperti ini harus kita ajarkan kepada anak-anak kita dari sejak dini gitu. Atau di kampung itu ada kamar mandi umum gitu kan. Ya, kamar mandi umum biasanya. Woi, piye rampung rong. Gitu kan. Sambil ngobrol.
Orang buang air sambil ngobrol. Maka hal-hal yang kayak gini harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ya sebelumnya sama kita sendiri, jangan sampai kita nggak punya adab di dalam qadaul hajat. Nah, hal-hal yang seperti ini Islam itu begitu memperhatikannya. Kemudian yang makruh juga yaitu apa? Massul farji bil yamin. Yaitu apa? Megang kemaluan dengan tangan kanan. Ini makruh. Makruh. Wastikmaluha fil istinja. Antum cebok pakai tangan kanan. Cebok pakai tangan kanan apa hukumnya? Makruh. Hukumnya makruh. Makanya alhamdulillah sejak kecil kita diajari cebok pakai tangan kiri. Kalau tangan kirinya nggak ada Ustaz, dipakai tangan kanan kalau nggak ada. Itu sudah beda hukum. Tapi kalau masih ada tangan kiri, Ustaz tapi kidal. Kalau orang nggak bisa kiri apa namanya? Kidal ya. Oh, kidal itu nggak bisa kanan, justru kiri. Orang kalau nggak bisa kiri Ustaz, pakainya kanan. Ya usahakan gitu kan. Usahakan pakai tangan kirinya. Ini adab-adab dalam qada al-hajat. Ada yang tanyakan? Kalau bawa mushaf dalam tas dan masuk kamar mandi bagaimana? Kalau beberapa keadaan yang dijelaskan oleh para ulama, kalau seandainya tempat itu aman dan bisa ditaruh di luar tas tersebut, letakkan di luar. Tapi kalau keadaan tersebut gak aman, maka apa? Bawa ke dalam dengan syarat betul-betul harus dijaga jangan sampai diletakkan di tempat yang gak layak tasnya tersebut. Seperti contohnya kalau kayak di haram, bawa mushaf, mau ditaruh di mana? Di luar, hilang. Bawa ke dalam. Ke dalam, tapi harus betul-betul dijaga, dijaga, diletakkan di tempat yang mulia atau di tempat yang di situ layaklah untuk diletakkan. Makanya termasuk di antara hal-hal yang diperhatikan kayak bawa mushaf itu jangan taruh mushaf di kantong yang bagian bawah, Anda taruh di tempat yang paling layak seperti itu. Yang lain paham ya? Nanti jawabnya kalau sudah keluar. Ya. Jadi keluar kamar mandi baru waalaikumsalam. Boleh kita menunda jawab salam ketika kita di dalam kamar mandi. Kalau antum ada orang yang salam ketika sholat, dan di sini saya jarang temukan di Indonesia. Kalau di sana kadang orang masuk masjid itu salam, assalamualaikum. Bagaimana antum kalau pas sholat jawabnya? Ya. Jadi terkadang kalau di Indonesia jarang kita dapatkan, saya nggak pernah dapatkan ada orang salam masuk masjid. Tapi kalau di Yaman dulu, mereka ketika masuk masjid, assalamualaikum. Ada ya. Iya, kalau ada orang kalau lagi sholat jarang ini. Jadi biasanya kalau di sana pokoknya masuk masjid, assalamualaikum. Nah kita pas lagi sholat itu biasanya. Ya sebenarnya kalau kita masuk ketemu orang yang sunnah ya. Gitu. Kalau mau masuk masjid dan di sana ada orang ya nggak apa-apa kita assalamualaikum. Karena ada caranya jawabnya. Ya enggak lah. Yang penting jangan waalaikumsalam. Ya Mas, gimana Mas? Dia saat buang air besarnya misalkan di kebun gitu, tempat yang jauh, tapi bukan di WC atau kamar mandi. Itu bekas buang air besar itu ditutup atau biarkan gitu aja? Ya misalkan ditutup. Jangan sampai kalah sama kucing. Ditutup. Gimana? Apa gimana? Lafaz yang dari sunnah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Seperti itu. Enggak.
Ya nggak apa-apa sebenarnya. Minta pertolongan. Bismillah itu kan artinya minta tolong. Maksudnya tambahan lafaz bismillah itu apakah sahih dari lafaz hadis itu? Allahu a'lam. Yang saya tahu lafaz hadisnya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Enggak tahu saya. Enggak tahu. Ada yang lain? Cukup? Baik, kalau cukup kita lanjutkan lagi. Ini namanya juga belajar ngebut. Ini sebenarnya kan sudah antum pelajari semua, cuma kita tinggal merojaah saja. A'dha'ul wudu. Jadi anggota-anggota tubuh yang diwajibkan ketika wudu itu untuk dibasuh. Yang pertama apa? Maksyufah. Anggota wudu yang maksyuf, yang terbuka, wajib untuk apa? Tughassiluhu. Wajib untuk kita basuh. Contohnya muka, tangan, kaki. Ketika terbuka, wajib bagi kita untuk kita apa? Untuk kita basuh dengan air. Nah, di sana ada anggota tubuh yang tertutup. Anggota tubuh yang tertutup, yang boleh untuk ditutup. Bagaimana caranya? Caranya itu dengan diusap. Apa saja yang boleh diusap? Yang pertama yang disebutkan di situ yaitu apa? Khuf au jawrab, kaos kaki atau khuf. Syaratnya apa ini? Nanti akan disebutkan syaratnya. Salah satu syaratnya yaitu menutup mata kaki. Jadi kalau kita pakai kaos kaki menutup mata kaki kita atau kita pakai khuf, boleh bagi kita untuk mengusap. Nah, nanti ada pembahasan sendiri berkaitan dengan masalah masul khuffain ini. Berapa lama waktunya? Ketika safar 3 hari 3 malam. Ketika mukim itu 1 hari 1 malam. Kalau di sini jarang ya Pak ya kita masul khuffain. Kalau saya di sana karena ada musim dingin. Kalau musim dingin, males banget Pak mau cuci kaki, gitu kan? Terus-terusan kita masul khuffain. Jadi kaos kaki itu nggak pernah kita lepas. Jadi masul khuffain, gitu kan? Kita usap kaki. Itu hanya bukanya pas waktu ketika batal sudah 1 hari 1 malam, baru kita wudu sempurna lagi, baru pakai lagi. Itu bagaimana caranya? Yaitu diusap. Kemudian imamatur rajuli. Orang pakai imamah. Orang pakai imamah. Ini boleh diusap di atas imamahnya. Bagaimana imamahnya? Imamah orang Saudi atau imamah orang mana? Di situ disebut muhannakah au dzata dzu'ubah. Jadi imamah yang boleh diusap itu imamah yang muhannakah, dan ini yang sering dipakai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana bentuk muhannakah itu? Pernah lihat nggak orang singkiti? Bentar, tak carikan di Google. Nah, dapat. Nih, kayak gini. Ini imamah muhannakah. Orang singkit biasanya makainya kayak gini. Jadi dipakai, habis itu ditutup ininya, bawahnya juga ketutup dengan imamah tersebut. Jadi boleh diusap. Begitu ya? Iya, diikat-ikat. Nah, ini imamah biasanya orang-orang syanat gitu, orang-orang singkit itu biasanya makainya kayak gini. Jadi pakai imamahnya seperti ini. Au dzata da'ubah, atau yang punya ini, yang punya buntut. Biasanya orang Yaman yang pakai kayak punya buntut.
Orang Yaman pakai, habis itu belakangnya punya buntut. Nah itu boleh diusap. Tapi kalau kayak imamahnya orang Saudi, yang nah gitu nggak bisa, nggak usah dibuka harus. Kenapa? Karena nggak ada subah, nggak ada beratnya dia untuk buka pasang lagi, nggak ada beratnya. Nah kan? Berbeda dengan yang muhannakah sama data daubah ini, itu agak berat, pakainya harus ini lagi. Makanya boleh diusap di atas imamahnya. Paham? Kemudian khimarul mar'ati. Nah ini sekarang khimarul mar'ati, jilbab wanita. jilbab wanita. Jadi wanita kalau wudu, kalau di tempat umum nggak perlu dibuka. Jadi cukup dengan di atas khimarnya saja. Makanya biasanya dibuka, tempat umum dibuka gitu. Makanya kita penting ngajari istri gitu kan. Nah, nggak usah dibuka. Gimana caranya? Wudu ketika muka lewat dalam. Ketika tangan, ketika kepala, ya sudah diusap dari atas. Dari atasnya. Jadi wanita nggak sampai buka kerudung kabeh, enggak. Apalagi di tempat umum. Nanti kecuali ada tempat khusus wanita wudu, ya, sempurnakan. Jadi. Kemudian apa? Jabirah, yaitu apa? Perban. Semuanya antum tangannya diperban, atau kakinya diperban, atau mukanya diperban. Ya kan? Mumi. Ya siapa tahu kan ada kan mukanya diperban gitu kan. Mungkin mulutnya diperban. Bagaimana caranya? Ya diusap. Jadi bolehnya diusap ketika kita pakai perban. Jadi ke tangan semuanya pakai gip gitu kan. Wudu bagaimana caranya? Diusap aja. Diusap. Plester kecil. Iya nggak apa-apa dibiar semua aja karena masih banyak yang terbuka. Iya. Nah, dibilas aja. Berarti. Maka ini qanifillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi ada anggota-anggota tubuh yang terbuka, maksyufah. Yang terbuka, bagaimana cara kita bermuamalah ketika wudu? Ya kita dibasuh, dikenakan kulitnya. Tapi di sana boleh dimasah, boleh diusap dalam keadaan-keadaan tertentu. Dan apa saja itu? Yang pertama tadi pakai khuf, pakai kaos kaki, ya kan? Kemudian ketika imamah, pakai imamah yang laki-laki. Kemudian yang ketiga khimarul mar'ah, hijabnya wanita. Kemudian yang keempat yaitu ketika diperban. Paham sampai sini? Ya. Oh, nanti ada pembahasan sendiri. Nah, akan ada tiba waktunya. Sudah, sekarang waktunya masuk. Syurutul masih. Syaratnya boleh mengusap. Syarat boleh mengusap. Apa saja syaratnya? Yang pertama, yaitu apa? Lubsuhu ala taharatin kamilatin. Ketika engkau pakai yang mau diusap tadi, engkau mengusap dalam keadaan suci yang sempurna. Dalam keadaan suci yang sempurna. Contohnya, antum mau pakai kaos kaki. Antum wudu dulu harus wudu sempurna dulu. Wudu sempurna sampai kaki, baru apa? Baru setelah itu antum pakai kaos kakinya baru setelah itu boleh antum usap. Paham nggak maksud saya? Contohnya, saya wudu sekarang, saya sempurnakan sampai kaki. Sudah selesai wudu, saya masuk masjid, saya pakai kaos kaki saya. Saya pakai kaos kaki. Nanti mau sholat maghrib kentut lagi. Saya wudu lagi. Saya nggak buka kaos kaki. Pas waktu kaki, baru saya usap kaki. Jadi syaratnya itu harus apa? Harus memakainya dalam keadaan sudah sempurna wudunya. Ya, pas mengenakannya. Jangan kalau di Saudi kan biasanya tempat duduknya kan ada tempat duduknya tuh.
Nah, biasanya habis wudhu, tangan, kepala, kaki sebelah kanan diselesaikan kanan, habis itu dibersihkan, dipakai kaos kakinya. Baru dibasuh kaki kiri, baru setelah itu dipakai kaos kakinya. Sah apa enggak nanti? Enggak sah. Kenapa? Belum sempurna wudhunya. Paham maksud saya? Paham ya? Jadi mengenakannya itu setelah selesai sempurna wudhunya, baru pakai kaos kaki. Sama seperti itu juga dengan pakai apa? Pakai himarul mar'ah, hijab. Jadi kalau mau nanti semuanya, saya mau jalan nih, ditakutkan nanti di jalan seumpamanya saya nggak ada tempat wudhu, maka apa? Wudhu sempurna dulu, baru pakai hijabnya. Baru pakai hijabnya. Paham? Ya, seperti itu. Itu syarat yang pertama. Bolehnya seseorang itu pakai mengusap. Kemudian yang kedua, syaratnya yaitu apa? Kaunuhu tsabitan satiron. Jadi yang diusap itu sabit dan satir, yaitu menutupi anggota wudhunya. Menutupi anggota wudhunya. Kalau khuf mana? Mahallu al-fardi, yaitu dari ujung kaki sampai mata kaki betul-betul tertutup. Jadi kalau kaos kaki gaul sekarang di bawah mata kaki, kan ada kaos kaki yang setengah itu. Bisa nggak diusap? Bisa apa enggak, Pak? Diusap? Hah? Bisa enggak? Enggak bisa. Iya, kaos kakinya itu harus menutupi mata kaki. Harus menutupi mata kaki kaos kakinya. Baru bisa untuk diusap. Kalau kaos kaki gaul yang setengah itu enggak bisa. Harus dilepas. Kemudian kalau al-imamah yaitu apa? Menutupi kepala semuanya. Menutupi kepala kalau imamah. Jadi menutupi kepala. Makanya imamah itu macam-macam mengusapnya. Sebagian langsung ke imamahnya, sebagian imamahnya diginin dikit. Kepala habis itu terus langsung ke imamah. Jadi cara mengusap imamah ada beberapa macam. Ada yang langsung ke imamahnya dari awal, ada yang dibuka sedikit, kemudian di atasnya imamah selanjutnya. Nah, kalau jilbab wanita, ya selama jilbab wanita itu menutupi kepalanya sampai di bawah al-halq, sampai di bawah tenggorokannya. Kemudian al-jabirah, yaitu perban, ya sesuai dengan hajahnya yang diusap. Kalau jabirahnya cuma sedikit tadi seperti semuanya diperban cuma sedikit, ya itu yang diusap, selainnya dibasuh. Seperti itu. Ini, jadi syaratnya yang pertama tadi apa? Harus memakainya dalam keadaan suci yang sempurna. Kemudian yang kedua, menutupi anggota wudhu. Menutupi anggota wudhu. Kemudian yang ketiga syaratnya mengusapnya itu karena hadas kecil, pipis, kemudian apa? Kentut. Kalau antum hadas besar, nggak bisa, harus dilepas. Gitu. Antum pakai kaos kaki, habis itu hubungan malam sama istrinya, pagi-paginya, misalnya kita usap aja, nggak ada. Jadi kalau hadas besar harus dibuka semuanya, harus dibuka semuanya. Kecuali apa? Al-jabirah, kecuali perban. Kalau perban tetap. Adapun kaos kaki, imamah, kemudian jilbab wanita itu boleh diusap hanya hadas kecil. Kemudian berapa lama sih kita boleh mengusap? Di sana ada syaratnya, al-muddatus syar'iyyah, yaitu masa yang disyariatkannya. Berapa lama? Al-jabirah ila syifa'il jarah.
Kalau perban ya sampai sembuh. Perban sampai sembuh. Ghairiha yang selain dari perban, maka apa? Lil mukim yaum wa lailatun. Bagi orang yang tinggal, antum tinggal di Bekasi, maka sehari semalam. Lil musafir, kalau bagi orang yang musafir, salasa ayyam bilayali, ya, yaitu 3 hari 3 malam. Mulai kapan dihitungnya Ustaz? Mulai dipasang atau mulai hadas pertama kali? Contoh, anak wudhu sekarang, habis itu anak pakai kaos kaki. Langsung dihitung sekarang, atau nanti ketika anak wudhu pertama kali, anak kentut habis maghrib, habis itu anak wudhu, anak usap. Dari mana hitungnya sehari semalamnya dimulainya? Dari masang. Ada yang bilang dari kentut? Dari wudhu pertama. Jadi dari pertama kali kita batal wudhunya, baru itu dihitung 1 hari 1 malam. Semuanya antum pakai sekarang, antum wudhu, habis itu antum pakai sampai besok pagi, sampai malam antum nggak batal gitu kan, sampai tidur. Batalnya pas waktu tidur, pas waktu mau subuh, baru antum ini. Yang berarti sampai besok subuhnya lagi. Paham? Itu yaum wa lailah. Kalau bagi orang yang safar, berapa hari? 3 hari 3 malam. Paham ini Pak? Paham? Baik. Enggak usah. Kenapa? Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Iya. Kaos kakinya basah, nggak apa-apa. Makanya kalau di sini kan susahnya kan basah. Kalau kayak Arab itu kan pakai sandal. Ya, ada sandal. Dipakai untuk ke kamar mandi kan pakai sandal. Ya, makanya Pak Sus tadi bilang kalau di sana kan nggak bau, kalau di sini nggak karu-karuan. Seperti itu. Kalau misalnya pasarnya tipis, stocking atau apa yang standar. Kalau tipis sampai membentuk warna kulit atau terawang warna kulit nggak boleh. Makanya tadi satiron, syaratnya itu harus satir, yaitu menutupi, jangan sampai warna kulit terlihat. Nah, kayak stocking enggak. Terus syarat yang lain, syarat bolehnya masah yaitu mengusap kaunul mamsuhi tahiran mubahan, yaitu yang dipakai itu sesuatu yang mubah dan tohir. Jadi kaos kaki yang mubah dan yang suci. Iya, jangan colongan, kaos kaki colongan. Wis gosok gitu kan. Banyak temennya dipakai gitu kan. Jadi harus mubah dan suci. Jadi harus suci, boleh diusap. Mashul qadril wajib. Jadi berapa banyak kita mengusapnya? Kalau khuf, ya khuf. Gimana kalau mengusap khuf? Kaki punggung atasnya. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalal khufi aula bil mashi min a'lahu." Seandainya agama itu dengan otak, hanya bergantung kepada akal, ya asfalul khufi aula bil mashi min a'lahu. Yang bawah itu lebih berhak untuk diusap daripada atasnya. Tapi yang diusap itu bagian atasnya sekali. Kalau imamah, ya semua imamah diusap. Kalau perban, semuanya perban diusap. Nah, kalau perban semuanya diusap. Itu syarat dari al-mashu. Jadi syarat dari mengusap. Jadi syarat mengusap itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 syarat bolehnya seseorang itu mengusap. Hah? Iya. Ada luka. Pakai perban.
Gimana Pak? Luka nggak diperban, nggak bisa kena air. Ya nggak usah dikenakan air, nggak apa-apa. Kalau nggak boleh kena air, yang lainnya dikenakan air. Ada yang lain? Ya, Mas. Berarti intinya untuk yang pengusaha, untuk yang perempuan ini tetap misal ada tempat duduk Ustaz, cuma itu terlihat biasanya. Jadi biasanya tuh istri ke kamar mandi. Nah untuk yang hijab ini dia cuma tidak wajib buka Ustaz. Itu yang lain kan. Iya. Jadi walaupun ini cuma kita punya kemudahan tidak usah dibuka boleh. Iya. Tapi itu wajib yang lain harus dipenuhi gitu. Wanita banyak. Di sini wanita kan bisa pakai kaos kaki juga. Iya kan? Wanita kan pakai kaos kaki juga. Iya, wanita usahakan kaos kakinya yang tertutup. Jadi yang agak tebel lah. Gitu. Yang agak tebel yang tertutup dari kulitnya. Wanita itu kalau wudhu paling enak dia pakai kaos kaki. Makanya wanita itu paling sebenarnya yang paling bisa menjaga wudhu itu wanita. Ya. Kenapa? Dia pakai kaos kaki terus-terusan, gitu kan? Dia terjaga wudhunya. Karena itu sudah langsung menutup aurat. Wudhu dia tinggal wudhu pakai kaos kakinya diusap. Cuma kadang wanita itu nggak tahu tentang bolehnya mengusap kaos kaki, makanya jarang. Biasanya kalau mau wudhu dibuka saat kaos kakinya dibuka. Gitu. Iya. Jadi kalau mungkin waktunya itu 1 hari 1 malam. Setelah itu buka semua, wudhu lagi, pakai lagi, nggak ada masalah. Antum selama setahun, 2 tahun, 3 tahun pakai kaos kaki terus-terusan juga nggak apa-apa. Cuma ini kan jarang dipraktekkan kan, jarang dipraktekkan gitu. Apalagi kalau makanya sebenarnya bagi pekerja-pekerja, gitu kan, enak sebenarnya. Jadi mau berangkat kerja pakai kaos kaki, jadi pas wudhu nanti tinggal usap kaos kakinya, gitu. Tinggal usap kaos kakinya, nggak harus buka kaos kaki kan seperti itu. Ya, kembali tadi jaga kebersihan ya kaos kakinya kan, nggak mampu. Gitu. Seperti itu. Berarti kalau ada musola di PT Ustaz, bisa kita ngantri pakai sendal Ustaz, sendalnya ngantri gitu, jadi orang-orang. Berarti kita nggak usah lepas sepatu, ambil dulu semuanya yang bagian atas, yang lepas kaki tinggal bisa pakai. Iya, boleh. Tapi dengan syarat yang tadi, Mas pakai kaos kaki sudah harus dalam keadaan thaharah. Kayak gitu. Hah? Enggak juga kalau di Masjid Nabawi juga sama. Cuma pinter-pinter kita aja. Pinter-pinter kita supaya enggak basah. Iya. Ya Mas? Hah? Sarung tangan? Enggak. Sarung tangan. Sudah? Paham ini? Syurutul masa? Paham ya Pak? Ini, baik, kita cukupkan sampai sini. Insya Allah besok kita akan bahas masalah mandi wajib. Minggu depan mandi wajib. Hah? Iya Pak, boleh Pak. Tadi dikatakan itu untuk kan ada 3, boleh sekali 2 kali. Yang 3 kali itu apa itu? Apa Pak? Mencuci tangan. Nah, kalau mencuci tangan di wudu, kalau bangun tidur malam hukumnya wajib 3 kali. Nah, kalau mencuci tangan di siang hari, pagi hari, atau sore hari hukumnya sunnah. Ditinggalkan pun nggak apa-apa. Ditinggal pun nggak apa-apa. Jadi wudu langsung madmadah istinsyak nggak ada masalah. Tapi kalau bangun malam maka apa? Wajib untuk mencuci. Kalau bangun malam terus kita sudah cuci tangan tapi belum niat wudu, sudah dibasuh 3 kali tangan,
Kalau dia sudah bangun dari tidurnya dan dia sudah cuci tangan 3 kali, maka nggak wajib, karena di sini disebutkan liqaimin, bagi orang yang bangun dari tidur malam yang dia mau wudu. Jadi kalau sudah cuci tangan, maka nggak wajib lagi. Dari kalau siap, bahasa Arabnya seperti itu. Jadi orang bangun tidur untuk melakukan wudu maka wajib. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Karena kalau dari malam, Ya, hanya untuk bangun malam. nantinya sekali cukup. Ya, sunnah. Ada yang lain? Cukup insyaallah? Cukup ya, insyaallah. Baik Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah. Ini yang sudah kita pelajari sebenarnya banyak. Tinggal kita merojaah. Ya kan? Kalau nggak dimerojaah, ya hilang lagi kan seperti itu. Antum mau belajar kitab fikih apapun, kalau antum hafal ini, subhanallah, enak. Makanya ini sebenarnya hafalan. Karena ini masail, ini namanya masalah-masalah yang ada di dalam kitab Thahar. Antum mau ke madhab Hambali, madhab Syafi'i, madhab Abu Hanifah, madhab apa dan lain sebagainya, masail di dalam kitab Thahar ada apa saja? Pasti yang dibicarakan masalah air, masalah tayammum, masalah wudu, masalah ini. Nah, kalau antum punya gambaran, ini kan pembelajaran ini ngasih gambaran, iki loh, gitu loh. Yang antum akan pelajari tentang fikih itu ini. Gitu. Kalau antum sudah tahu ini, antum mau baca kitab-kitab yang lain pun, ya ujung-ujungnya sama aja seperti itu. Tinggal apa? Tinggal menguatkan apa yang sudah antum pelajari. Tapi insyaallah kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.